Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih pengertian kurban itu apa dan untuk apa kita berkurban? Yuk, lihat videonya. Perkenalkan, nama aku Anissa. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini aku akan membahas tema tentang berkurban. Yang pertama, pengertian berkurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korba yang berarti dekat. Nah, sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Yang kedua yaitu hukum berkurban. Sebagian ulama berpendapat kurban itu wajib dan sebagian lain berpendapat kurban itu sunnah muakkad. Yang ketiga yaitu sejarah berkurban. Kita tahu kisah ini diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail. Dan mimpi itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dan pada akhirnya Nabi Ibrahim menceritakanlah kepada putranya Ismail. Dan setelah mendengar cerita ayahnya, Ismail pun langsung meminta ayahnya untuk melakukan sesuai mimpi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dan hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hatinya menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim segera menyembelih putranya, dan tanpa ia sadari, yang ia sembelih bukanlah putranya Ismail, tapi melainkan domba yang sangat besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat As-Saffat ayat 107. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak ini dengan sembelihan yang sangat besar. Yang keempat yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai saran untuk syiar Islam. Sabda Rasulullah SAW, Nabi SAW biasanya menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, kambing, ataupun domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, ataupun sakit. Nah, di sini ada ketentuan cukup umur untuk berkurban. Dan terakhir yaitu pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keridhaannya. Nah, daging kurban ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih berupa daging mentah dengan ketentuannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Dan apabila kurban diniatkan sebagai nazar, maka daging itu wajib diberikan kepada fakir miskin. Dan orang yang berkurban tidak boleh mengambilnya meskipun sedikit. Pada kesimpulannya di video yang tadi, ibadah kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenang sejarah Idul Adha yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebagaimana suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id. Nah, sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, hari-hari untuk makan, minum, serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian dari video tersebut. Bila ada